Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Markas Properti Indonesia, solusi properti idaman Anda. Nah, kali ini kita mau branding dan kenalan langsung bareng developer dari Sun Diamond Residence. Nah, sambil tanya-tanya dari komplek ini dikelola berapa orang agar lebih menambah kepercayaan Bapak Ibu untuk mengambil unit di Sun Diamond Residence ini Bapak Ibu. Nah, tepat di samping sebelah kiri saya udah ada sahabat saya nih. Untuk di dunia properti ada Mas Kelana. Nah, boleh kenalan dulu Mas Kelana? Ini kamera mana nih? Ini ya? Ya, bebas. Siap. Fokusnya Anda ke situ. Nah, yang pas tengah ini kita full. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelana dari Sun Diamond Residence ya. Ini proyek kedua kita yang berada di Citayam. Tepatnya di Tugu Macan ya Bapak Ibu, di Jalan Tugu Macan. Itu tidak terlalu jauh dari stasiun Citayam, juga nanti akan ada exit tol yang kurang lebih 1 kilo Mas Oka di lokasi yang saat ini kita bangun. Ya. Berarti kurang lebih perkenalannya itu tadi ya Mas? Iya, itu aja. Nah, berarti kita udah langsung boleh tanya-tanya nih? Boleh. Boleh ya. Jadi Mas Kelana sendiri tuh terjun di dunia properti udah berapa tahun sih? Kemudian ceritanya tuh manis pahitnya kayak gimana? Ya. Atau asam uratnya gimana? Betul. Kalau untuk masuk di sektor properti itu saya dari marketing dulu ya, marketing in-house dulu itu sekitar tahun di 2013 lah. Tahun 2013 artinya sudah 8 tahunan lah kurang lebih. 8 tahunan ya. 8 tahunan. Sempat ganti itu nggak Mas? Maksudnya apa terpengaruh dengan bisnis lainnya di luar properti kayak gitu? Betul. Jadi memang awal saya terjun di dunia properti itu kan tidak sengaja ya awalnya. Karena dulu tuh pas kebetulan almarhum ayah saya meninggal, saya masih kuliah saat itu semester 1, jadi mesti survive, harus cari uang sendiri. Jadi suatu tekanan nggak itu? Betul, pressure. Yang penting kan dulu inilah survive lah yang penting. Nah, terus kebetulan diajak sama saudara lah, kebetulan kan saudara juga developer, diajak jadi tim marketingnya, tim marketing in-house-nya yang di situ ada gaji. Ya sudah, saya ikut aja, saya jalani. Gitu. Terus tadi pertanyaannya sempet nggak beralih ya? Iya, beralih ke bisnis properti. Mungkin mandang lain lebih profit atau kayak gimana kayak gitu. Sempet, tapi artinya nggak full saya tinggalin properti, tetap saya jalanin. Hanya saja saya memang ada beberapa bisnis lah, udah main di kuliner, main di jasa, udah beberapa kali lah. Dan berhasil itu? Belum berhasil. Oh, belum berhasil. Dan dari pengalaman itu, akhirnya saya memilih kayaknya saya nggak boleh ngelawan arah langit ya rezekinya ya. Jadi ya saat ini saya fokus di properti. Itu udah di tiknadir ya? Iya. Di takdir. Sudah ya nggak boleh ngelawan arah langit lah. Iya. Buat pahitnya apa aja nih di dunia properti? Kalau di dunia properti saya kan mengawali dari marketing ya. Dari marketing ya sudah pasti banyak banget asam manis lah yang dibilang. Mungkin manisnya tuh kan kalau kita closing kemudian akad dapat uang tuh kan manis ya. Cuma kalau pahitnya tuh banyak sih masuk kayak termasuk nunggu closingan. Ya gitu. Terus kita cari nasabah, janjian dengan konsumen. Iya. Sudah berjam-jam ternyata nggak jadi datang. Ya itu hal biasa lah. Terus kita pernah sekali saya beberapa kali malah sudah di depan mata mau akad ya, SP3K sudah turun ternyata batal. Itu ada lagi yang lucu dulu itu saya jualan. Ini orang udah masuk DP lah, udah masuk DP, suami istri suka. Terus kita proses di bank, sudah keluar SP3K ya, surat persetujuan kredit. Tapi lucunya ketika si nasabah ini ya, si suaminya ini balik kampung, sowan dengan ibunya, dia mau beli rumah, terus ibunya datang ke Depok waktu itu untuk melihat rumah itu, ibunya nggak suka. Itu udah kita atur jadwal akad, ya karena si suaminya mungkin patuh sama orang tua ya, jadi dibatalin gitu. Iya, emang hal-hal yang kayak gitu-gitu lah yang pahit lah. Biasanya emang kayak gitu ya. Rezeki yang udah di depan mata tuh kadang langsung
Betul. hilang betul, begitu Mas. aja kan Mas ya. Terlebih kurang lebih seperti itu tadi ya. Ya. Maksudnya ya nanti bisa lah Bapak Ibu survei ke Sandiamon. Kalau mau lebih ditanya sama Mas Karna, boleh nanti kita ajak cerita Ya. bagaimana skenario Ya. hidupnya. Jadi kalau Kemudian, Sandiamen Resident ini memang kita fokus hmm, untuk segmen market yang menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Artinya memang kita buat produk ini yang satu terjangkau dengan cicilan ya masyarakat, karena cicilan masih di bawah 3 juta. semua kalangan lah ibaratnya ya, bisa ya. Orang-orang yang ya gaji di angka 5-6 jutaan lah, itu bisa untuk mencicil di sini ya. Tapi walaupun harganya terjangkau ya, harganya murah, namun lokasi, kemudian spek bangunan ya, kualitas bangunan kita itu nggak kalah jauh. Bahkan kita pintunya pakai smart home kok. Jadi yang ada pin-pin, Oh, ada pakai pinnya, ada fingernya, ada kayak model hotel gitu berarti. ya, ada kartunya. Terus kok konsep yang mau dibangun konsep seperti apa sih ini di sini? Kan udah ada contohnya nih di belakang kita Bapak Ibu. Nah, dulu pas awal diskusi bareng Ya. siapa itu Mas? Jadi gini, kita kan di sini saya berpartner lah dengan 2 rekan saya. Jadi memang dari awal kita sudah mendiskusikan kita Sandiamen Resident 1 ini memang target marketnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah ya, yang segmennya memang menengah ke bawah. Nah jadi Sandiamen Resident ini kalau untuk secara konsep kita sebenarnya ya standar minimalis, tapi yang poin plus ya, yang menjadi kelebihan dari Sandiamen Resident ini itu ada 3 hal Mas Oka. Ada 3 hal. Yang pertama yang tadi saya bilang, kita untuk harga itu terjangkau, harga dan cicilan itu terjangkau. Ini kan kita mulai buka itu kan 286 juta ya, dengan luas tanah 44. Waktu itu ya? Tuh, luas tanah 44, bangunannya 33 meter, harga 286, DP 12 juta dengan cicilan 2.715 tahun flat. Pas awal-awal launching itu. Tuh, awal launching. Itu cicilannya 2,7 juta Bapak Ibu, 15 tahun flat bank Syariah Indonesia. Kita kerjasama dengan mereka kan. Nah, itu pada waktu promo. Nah, promonya ini kan sampai Agustus Bapak Ibu. Nah, jadi cicilannya 2.700.000, DP 12 juta, harga 286, dan terbukti marketnya langsung ya, Mas Oka tahu sendiri lah, sudah jualan banyak ya di sini ya. Kita seminggu kita kan hanya bangun 16 unit nih. Seminggu kita laku 10 unit kan. Nah, itu yang pertama, dari harga yang terjangkau dan cicilan yang terjangkau. Terus yang kedua, lokasi Mas Oka. Lokasinya itu sangat-sangat strategis ya. Sangat-sangat strategis. Pertama, kita hanya 5 menit dari stasiun Citayam kan. Stasiun Citayam yang mana nanti teman-teman ya yang aktivitasnya atau kerjanya di Jakarta yang menggunakan akses kereta itu sangat mudah. Sekitar 5 menit lah dari sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, exit tol Mas Oka. Oh, yang rencana exit tol itu ya. Jadi kan saat ini yang sudah dibuka exit tolnya itu kan yang di Sawangan tuh. Nah, Sawangan. Nah, nanti akan dibuka lagi di Susukan Bojonggede. Kalau sering lewat exit tol itu kan sudah tulisannya Bojonggede gitu kan. Nah, yang Bojonggede itu yang sini nih, Susukan. Kurang lebih 1 kilo Bapak Ibu. Kurang lebih 1 kilo dari perumahan ini. Itu yang kedua ya. Jadi yang pasti itu tapi tetap pengaruh di harga pasaran di sini pastinya. Pasti, karena ya langsung melejit ya. Betul, Mas Oka tahu lah sekitaran sini harga itu udah 400-an, 500-an. Nah, kita memang sengaja jual murah. Karena memang luas tanahnya tidak terlalu besar gitu kan. Yang itu kedua akses tol. Terus yang ketiga kita akadnya ready stock. Jadi itu maksudnya gimana tuh Mas? Jadi gini, si konsumen tuh kadang khawatir, Mas, kalau saya sudah DP kebetulan kemudian saya sudah akad nih di bank, kan ada namanya akad inden ya. Akad inden. Terus sudah akad di bank, sudah mulai nyicil bulanan. Si developer janjikan bangun 4 bulan misalkan 3 sampai 4 bulan. Tapi di bulan keempat belum jadi nih rumah. Sedangkan dia masih nyicil.
ya kan? Sedangkan dia sudah nyicil ya. Iya. Sudah ada double cicilan nih dia. Iya. Yang pertama cicilan rumah, yang kedua mungkin cicilan kontrakannya ya. Apartemen segala macam. Segala masih macam nyewa lah, ya. kos-kosan intinya sewanya dia lah. Oh. Nah, ketika di bulan keempat si developer nggak bangun, maka kan ya amsyong lah. Iya. Nah, sedangkan di kita itu Bapak Ibu bisa booking dulu, DP dulu 12 juta, nanti kita bangun, Di ya ready kan? dulu ya. Ready dulu baru akad. Yang banyak duit berarti ini Bapak Ibu. Jadi ibu bapak keluarkan uang 12 juta, kita bangun udah ratusan jutaan gitu. Iya. Jadi kelebihan kita di situ. Terus yaitu cicilannya flat Bapak Ibu. Jadi mumpung saat ini Terus sempat naik harga di 301 ya. oh ya itu. Ya jadi memang saat ini kita karena antusias Iya. ya antusias market kita baik ya, kita saat ini sih harganya sudah naik Mas Oka di 301 juta. Nah, tapi tenang aja Bapak Ibu. Katanya mau ada promo lagi ya, nih. kita nih ada promo nih untuk ngabisin lah. Kita kan masih Promo ada cash ya? cash bisa, DP KPR. besar bisa, Oh, KPR iya. bisa lah. Kita kan tinggal 5 unit ya lagi ya dari 16 unit. Untuk sampai pertengahan bulan depan ya, dari sekarang kan 24 Mei ya. Iya dong. Jadi sampai sekitar 15 Juni itu kita turunin harga nih dari 301 jadi 297. Oh iya. Nah, ya itulah, gunakan kesempatan terbaik gitu. Karena kita memang nggak muluk-muluk masuk ke kita, pengen 1 tahun itu tutup proyek, 1 tahun tutup proyek. Biar cepat tutup buku Biar juga cepat. ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung segera nempatin rumahnya. Kadang kayak kan gitu ya. gini, ada yang banyak lah, kayak misalkan kita menggunakan bank konvensional ya, 2 tahun flat atau 3 tahun flat, cicilan 2,7 juta. 2 tahun flat, tahun ketiga lah kok bisa naik sampai 3.100.000 terus ya kan, karena fluktuatif kan. Nah, kalau di kita karena kita kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia itu flat dengan bunga hanya 15%, margin 9% 9%. 15 tahun. Kalau 20 tahunnya 9,5%. Itu flat. Iya. Gitu. Yang ini tuh saya bilang semenjak saya di properti adalah margin yang paling murah selama 8 tahun lah. 8 tahun saya di properti ini adalah margin yang paling murah. Berarti promo paling enak nih. Betul, promo yang paling murah. Dari 9% banknya ya? flat ya. Biasanya kan kalau promo kan ada yang 7,5%, ada yang 8% flat, tapi itu hanya untuk 2 tahun. Iya. Untuk 3 tahun. Tahun ketiga itu bisa gila-gilaan nanti naik. Iya. Bisa 13-14 lah kalau misal yang model step up ya. Betul. Jadi flat Bapak Ibu. Kemudian setelah Sandiaman Residence 1 ini misal katakanlah target kita kan tahun ini ya Mas, tahun 2021 ini udah tutup buku Bapak Ibu. Tahun berikutnya bakal diriin satu lagi nggak? Atau dengan nama yang berbeda? Kemungkinan dengan nama yang sama, bisa jadi juga dengan nama yang berbeda. Tapi gini, kalau Yang pasti lebih banyak ya? ya insya Allah. Iya. Kalau prinsip saya di properti memang saya ini spesialis untuk membuat produk perumahan-perumahan yang terjangkau ya, terjangkau dengan masyarakat, tapi juga dengan kualitas yang baik. Nah, karena ya kan developer itu kan ada macam-macam ya. Idealis masing-masing lah ya. Betul. Nah, ada yang pemain subsidi, ada yang pemain di atas subsidi sedikit, ada yang main 400 jutaan, ada yang 1 miliaran lah ya. Nah, kalau kita pribadi kita memang spesialis untuk membuat perumahan ya, membuat perumahan yang ya di bawah 400 juta lah. Masih terjangkau banget lah. Yang range cicilannya 3 juta. 3 jutaan ke bawah lah. 3,5 jutaan ke bawah. Oh, 3,5 ke bawah ya Mas. Tuh, karena kan ke depan kan harga semakin naik. Iya, berarti masih di range gaji kalau katakanlah pendapatan per bulan itu masih di 6 ya? 6 bisa. 6 bisa ya? 6 juta, 5 juta lah ya. Kalau yang 2 juta 5 itu. sampai 8 juta masih oke lah. Oh iya. Gitu. Karena gini Bapak Ibu, kenapa properti itu untuk di Indonesia ya, kenaikan harga properti itu kan kurang lebih 10 sampai 15% nih Mas Oka. Spekulasinya. Kurang lebih memang segitu. Oh, segitu ya. 10 sampai 15%.
Kenapa? Karena memang dasar yang paling kuat itu dipengaruhi oleh kenaikan harga tanah di Indonesia. Itu belum diatur secara undang-undang. Berarti belum ditetapin gitu ya? Belum ada. Makanya sifatnya spekulatif kan. Memang ada NJOP, nilai jual objek pajak kan, NJOP, tapi itu tidak terlalu terpengaruh. Iya, belum terlalu ditetapin sih masalahnya. Betul, beda hal dengan kayak misalkan negara-negara maju ya, Amerika, terus Australia kan, Singapura, itu mereka sudah ditetapin kenaikan harga properti misalkan hanya 10%. Jadi si developer itu tidak akan berani berspekulasi, atau si marketing tanah ya. Karena kan kalau di Indonesia itu kenaikan harga properti itu kan dipengaruhi hanya dua hal ini nih. Iya. Dua faktor ini, yang pertama si developer, yang kedua si marketing tanah. Marketing tanah ya. Jadi misalkan nih contoh Mas Oka nih. Misalnya saya lah. Iya. Ya, saya mau beli tanah sama Mas Oka nih di daerah sini ya, Citayam misalkan, di daerah Susukan. Terus saya telepon Mas Oka, Mas saya butuh tanah 5.000 meter gitu. Terus Mas Oka nawarin saya tanah, ada nih Mas 1 juta per meter. Nah pasti kan saya hitung tuh, saya hitung HPP tanahnya berapa, kemudian untuk perizinan berapa, untuk biaya bangun berapa, untuk banyak lah, land clearing berapa, segala macem lah. Nah kalau saya dengan buat rumah luas tanah 60 misalkan ya, luas tanah 60, bangunannya 36, kalau saya dapat harga tanah 1 juta, maka saya akan jual ke konsumen dengan harga 350 juta. Oke lah, masuk, saya beli Mas Oka. Iya. Terus 7 bulan kemudian ada kawan saya nih, minta lagi sama Mas Oka, Mas tolong cariin saya dong tanah di lokasi yang kurang lebih sama nih, di sini lah, Susukan. Nah, Mas Oka udah mulai mikir kan, wah 7 bulan yang lalu saya jual nih 1 juta laku nih. Berarti, coba deh, iya. Saya jual 1,3 juta misalkan. Iya. Atau 1,5 juta nih saya jual. 2 juta juga boleh. Udah mulai spekulasi kan? Iyalah. Katakanlah Mas Oka jual 1,5 tergoda juta pastinya nih. itu sih sebenarnya. Nah akhirnya kawan saya kan mikir, kalau saya dapat harga tanah 1,5 juta per meter, dia hitung lagi kan dengan biaya bangun, biaya perizinan ya, land clearing segala macem lah, fasilitas segala macem. Wah ini kayaknya kalau saya jual dengan luas tanah 60 bangunan 36, harganya jadi 400 juta. Gitu. Jadi 7 bulan naik 50 juta per 7 bulan ya. Ya itu nggak menentu kan, gak tapi menentu. itu faktor-faktor tergantung spekulasi si marketing tanah dan developernya. Iya. Kadang tuh baru sebulan ada. Iya, pasar langsung dinaikin. Ada kan, udah tau lah di daerah sini ya. Iya. Nah, developer. Jadi kesempatan buat Bapak Ibu tuh kalau misal udah ada postingan iklan, ketika udah ada postingan iklan iklan tentang perumahan itu mending langsung di booking ya Mas. Ibaratnya buat keep harga gitu ya. Ya gini, maksudnya sih kalau saya juga kan pernah lah jadi pembeli juga. Ya mendingan kalau memang ada kesempatan, misalkan kayak promo-promo DP murah ya, terus kita ukur juga bisa nyicil, mendingan segera. Karena ya itu kadang mungkin nih harusnya di tahun ini kita beli rumah dengan luas tanah 72 misalkan, tapi kita nunda tahun ke depan ya, tahun depan yang harusnya kita bisa dapat tanah 72 malah tanahnya 60, lebih mengecil. Atau yang harusnya tahun ini kita hanya 10 km dari Jakarta atau 5 km dari Jakarta, karena nunda tahun depan kita beli jadi 10 km dari Jakarta. Malah lebih kayaknya. 15 sampai 30-an lah. 1 jam lah. Iya. Itu aja sih Mas Oka. Itu aja. Siap. Untuk promonya tadi sampai pertengahan Juli ya? Pertengahan Juni, bulan besok. Bulan Mei, besok ya? Juni kan? Sampai tanggal berapa tuh tadi Mas? Tanggal 15. Iya. Jadi untuk di Sun Diamond ini udah ada kenaikan di DP-nya juga ya Mas? DP sih kita naik hanya 1 juta. Naik 1 juta. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen ngambil di sini tuh dengan cukup booking 2 juta ditambah dengan
DP-nya 11 11 juta. Nah, jadi 13 juta udah all in semuanya Bapak Ibu. Untuk keep harga di sekarang Bapak Ibu bisa naruh dulu 2 juta guna sebagai nggak kita jual lagi ya Mas. Ya, Nah, booking aja. untuk cicilannya itu kalau misal Bapak Ibu ngambil di tenor 15 tahun sekarang udah di 2,9 ya. Kalau 15 tahun 2,9. Iya, Ya. 2,9 dan itu 29 jutaan. Kalau 20 itu tahun, flat 2,7. Bapak Ibu selama 15 tahun. Kemudian kalau misal Bapak Ibu ngambil di tenor 20 tahun itu tadi di 2,7 jutaan ya Mas. Ya 2,7 juta, berapa gitu ya, berapa ribu. Nah, Mumpung saat ini bank itu lagi baik hati. iya, lagi Saat pandemi biasa. marginnya diturunin Bapak Ibu lagi di 9, tapi kemarin sempat ada obrolan sih Bapak Ibu. Jadi kayak yang di Bank Syariah Indonesia itu memang mau dioptimalin sesuai syariah gitu. Oh, gitu. Ya, jadi skemanya bakalan lebih bagus lagi. Tapi untuk Bapak Ibu yang pengen ngambil promo di Bank BSI itu hanya sampai bulan Agustus ya, Mas. Ya, Saya bulan Agustus di tahun ini Bapak Ibu untuk yang margin di 9%-an lah. Nah, jangan sampai kehabisan. Mungkin segitu aja Mas obrolan Ya, kita siap, kali ini. siap. Jadi kurang lebihnya tadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Mas Kalana ini udah terjun di dunia properti kurang lebih 8 tahun ya Mas. Ya, kurang lebih 8 tahun dan banyak kejadian-kejadian yang nanti bisalah kita Bapak Ibu survei ke sini ngobrol lebih luas lagi terkait perjalanan itu Mas Kalana sendiri. enggak. Saya mah Ya gitu lah. Biasa lah. biasa aja, nggak terlalu Merendah untuk meroket. Ya, sekian dari saya dan Mas Kalana. Pantau terus di Markas Properti Indonesia. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan jangan lupa dibeli. Semoga obrolan sore ini bermanfaat Bapak Ibu. Ini kebetulan lagi mendung, jadi menambah kesan bulan ini jadi lebih adem ya Mas. Nah, habis ini kita ngopi Mas. siap. Ya, ngopi lebih ngobrol lebih panjang lagi ya. Buat Bapak Ibu yang pengen bisa langsung ke sini. Mungkin segitu aja Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.